Halo guys, pada kesempatan kali ini aku pengen ngangkat sebuah peristiwa yang mana peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat menegangkan dan amat penuh misteri. Peristiwa ini berasal dari kota Banyuwangi. Sebelum masuk pada kronologinya, kira-kira ada nggak yang asli Banyuwangi? Atau mungkin pada peristiwa ini kamu sudah lahir? Kalau aku sendiri memang asli Banyuwangi, tapi pada saat peristiwa ini aku baru lahir. Jadi aku sedikit banyak tahu tentang peristiwa ini dari orang tua. Oke, biar nggak lama-lama kita langsung masuk pada kronologi kejadiannya seperti apa. Peristiwa ini biasa disebut dengan zaman ninja atau pembantaian Banyuwangi tahun 1998 ataupun pembantaian 1998 yang mana merupakan peristiwa pembantaian terhadap orang yang diduga melakukan praktek ilmu hitam atau biasa disebut dengan santet. Peristiwa ini terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur pada kurun waktu Februari hingga bulan September. Namun hingga saat ini motif pasti dari kejadian ini masih belum jelas. Tragedi ini memberikan efek buruk terhadap citra Banyuwangi yang mendapat persepsi miring sebagai kota santet. Jadi julukan Banyuwangi menjadi kota santet ini bermula dari kejadian ini yang mana target pembantaiannya adalah orang-orang yang diduga memiliki ilmu santet. Nah, pembunuhan pertama terjadi pada Februari tahun 1998 dan memuncak hingga Agustus sampai September. Pada awal kejadian di bulan Februari, masyarakat ini masih menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Dalam artian kejadian tersebut tidak akan menimbulkan kejadian yang berujung panjang. Nah, pembunuh dalam peristiwa ini adalah warga sipil dan oknum asing yang disebut ninja. Pada masa pembantaian muncul sosok yang disebut ninja. Ninja tersebut memakai pakaian serba hitam dan kedapatan memakai handy talkie dalam beroperasi. Di sini ada dua versi mengenai ninja ini. Ada yang menyebutnya bahwa ninja tersebut yang berpakaian serba hitam dan membawa senjata. Sedangkan yang lain menceritakan bahwa sosok ninja yang mereka lihat seperti ninja di Jepang pada umumnya yang mampu bergerak ringan, melompat dari sisi ke sisi yang tidak akan bisa dilakukan oleh manusia biasa. Mereka terlihat terlatih, sangat terlatih dan sistematis. Saat itu yang terjadi adalah listrik tiba-tiba mati dan sesaat kemudian terdapat seseorang yang sudah meninggal karena dibunuh. Keadaan mayat pada saat itu ada yang sudah terpotong-potong, patah tulang hingga kepala yang pecah. Dari sini bisa disimpulkan bahwa pelakunya pasti menggunakan senjata untuk membantai korbannya. Karena memang sangat tidak mungkin badan korban ya, terpotong tanpa adanya senjata tajam. Dalam kejadian ini setelah dilakukan pendataan korban, ternyata banyak diantaranya para korban bukan dukun santet, melainkan guru ngaji, dukun suwu atau penyembuh, dan tokoh-tokoh masyarakat. Entah pembantaian ini salah sasaran atau memang sasarannya sebenarnya bukan orang-orang yang diduga santet. Namun sampai saat ini misteri ini masih belum terpecahkan. Kemudian pada tanggal 6 Februari, Bupati Banyuwangi yang saat itu adalah Bapak Purnomo Sidik mengeluarkan radiogram yang ditujukan untuk seluruh jajaran aparat pemerintah dari camat hingga kepala desa untuk mendata orang-orang yang ditengarai memiliki ilmu supranatural dan untuk selanjutnya dilakukan pengamanan dan perlindungan terhadap orang-orang tersebut. Namun yang terjadi setelah radiogram itu dikeluarkan dan dilakukan pendataan,
pembantaian ini malah semakin luas dan sehari ada 2-9 orang yang terbunuh. Sehingga masyarakat di sini berasumsi bahwa radiogram bupati tersebut adalah penyebab dari pembantaian ini, dan radiogram yang berisi perintah pengamanan tersebut adalah dalih pemerintah untuk membasmi tokoh-tokoh yang berlawanan ideologi dengan pemerintah. Selain itu muncul spekulasi bahwa pembantaian tersebut didalangi oleh oknum ABRI, tetapi hal itu tidak terbukti hingga saat ini. Kemudian terlepas dari spekulasi yang muncul akibat radiogram yang dikeluarkan bupati, para ulama di Kabupaten Banyuwangi menganggap bahwa meskipun radiogram yang dikeluarkan dimaksudkan untuk maksud yang sebenar-benarnya, dalam artian benar-benar untuk mengamankan orang-orang yang ditengarai memiliki ilmu spiritual. Namun penerapannya di sini kurang tersembunyi, sehingga informasi mengenai orang-orang tersebut bocor ke pihak masa pembantai, sehingga orang tadi kehilangan nyawanya sesaat melapor ke aparat desa. Seperti contoh di daerah Bubuk, mereka didata pagi hari dan malamnya langsung ada yang menyerbunya. Nah, berdasarkan hal tersebut, para ulama tersebut menilai bahwa Bupati Pur gagal, dan akhirnya para ulama membentuk gerakan 101 untuk menuntut Bupati Pur mundur dari jabatannya. Pada masa pembantaian ini banyak muncul sekelompok gelandangan dan orang gila di penjuru kota, baik di desa maupun di kota. Para orang gila ini menunjukkan hal yang janggal, seperti mampu menjawab pertanyaan si penanya dengan baik, tetapi ketika ditanya mengenai asal-usulnya baru mereka akan bertingkah seperti orang gila. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa orang-orang gila ini terlibat dalam peristiwa pembantaian ini. Dugaan tersebut diperkuat dengan menghilangnya orang-orang gila ini tanpa upaya apapun dari pihak berwenang saat pembantaian mulai mereda. Investigasi dalam kejadian ini pun pernah dilakukan. Upaya menyelidiki pernah dilakukan untuk mengungkap kronologinya, mengungkap siapa dalang dan motif dibalik peristiwa ini. Seperti beberapa mahasiswa datang untuk melakukan penelitian, dan Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Bersenjata yang saat itu adalah Jenderal Wiranto datang ke Banyuwangi untuk memantau penyelidikan. Komnas HAM saat itu juga membentuk tim untuk menyelidiki dan telah mengumumkan pernyataan bahwa terdapat indikasi pelanggaran HAM berat dalam kasus ini. Namun kurangnya keseriusan, akhirnya penyelidikan ini dihentikan. Selain itu, dalam kasus ini telah ditangkap puluhan orang dan ditetapkan sebagai tersangka dan menerima sanksi yang bervariasi. Meskipun begitu, dalang utama tidak pernah tertangkap ataupun terungkap. Pada Desember 2007, tim dari Nadaul Ulama membuka kembali investigasi kasus ini dengan memberikan pengaduan kepada Komnas HAM dengan maksud agar peristiwa tersebut bisa diurai kembali, dalang-dalangnya bisa diseret ke pengadilan, dan keluarga korban yang tertuduh sebagai dukun santet bisa dibersihkan nama baiknya. Namun hal ini terkendala dari keluarga korban yang sudah tidak ingin jika kasus ini dibuka kembali. Wah, ini sangat menarik. Keluarga korban ini hanya meminta rehabilitasi atas kejadian tersebut dan tidak menginginkan dalang dari peristiwa ini diadili. Oke. Dari pengakuan orang-orang dulu pada saat pembantaian berlangsung, bahwasanya pada saat itu untuk bepergian sendiri, apalagi pada malam hari, itu sangat tidak aman. Sampai tidur pun harus jadi satu tempat dengan bertujuan agar memberikan keamanan satu sama lain.
Dan orang-orang dulu di setiap rumahnya menyiapkan senjata tajam, contohnya pedang dan lain-lain di rumahnya mereka masing-masing, dengan tujuan jika sewaktu-waktu ninja itu datang ke rumah, orang rumah siap memberi perlawanan dengan senjata yang sudah disiapkan. Dari peristiwa ini Banyuwangi mendapatkan julukan sebagai kota santet. Dan sampai saat ini peristiwa ini menjadi misteri yang belum terpecahkan. Oke, gimana pendapat kalian tentang pembantaian ini? Dan sampai saat ini masih belum ada titik terang siapa dalang dan apa motifnya. Saya Ilham Sufi, mohon pamit. Bye.